Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah pada kali ini akan dibahas tentang hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan ini adalah suatu hal yang penting dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Karena untuk adanya peningkatan suatu nilai barang atau mungkin jasa, itu juga diperlukan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga dalam dunia usaha, dunia bisnis itu hukum pengangkutan memiliki peranan yang penting. Pentingnya pengangkutan sampai kemudian ada berbagai macam jenis moda pengangkutan yang kita ketahui, yaitu ada pengangkutan di darat, laut, dan udara. Bukti pentingnya pengangkutan itu juga bisa kita lihat dan alami bahwa ada usaha-usaha atau jenis usaha yang mengkhususkan usahanya itu hanya dalam bidang pengangkutan. Pengertian pengangkutan adalah pemindahan barang dan atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi yang diangkut itu tidak hanya barang atau benda, tapi juga orang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ya kalau kita sebagai manusia itu, sebagai orang itu ya sering naik bus ya, kemudian juga naik kereta api, kemudian naik pesawat terbang, ya, naik kapal, dan lain-lain. Itu kalau jadi orang itu juga selain sebagai subjek, ya, dia juga bisa dalam hal pengangkutan juga bisa menjadi objek pengangkutan. Kalau barang ya misalkan dalam ekspedisi, kemudian ya pengiriman barang melalui jasa ekspedisi itu pun juga termasuk dalam bidang pengangkutan. Proses pengangkutan tersebut merupakan gerak dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan di mana angkutan tersebut diakhiri. Ya, saya kira ini mudah untuk dipahami. Nah, kemudian unsur-unsur pengangkutan, ini ada 3 unsur pengangkutan. Yang pertama, ada sesuatu yang diangkut. Tadi ada ya bisa benda atau bisa orang atau manusia. Kemudian yang kedua, terdapat kendaraan sebagai alat angkutnya. Kendaraan sebagai alat angkutnya itu ya kita mau memilih kendaraan yang jenis apa atau melalui apa. Yang ketiga, tempat yang
dapat dilalui oleh alat angkutan. Jadi melalui darat, laut, atau udara. Ini merupakan unsur yang harus ada dalam pengangkutan. Tidak ada sesuatu yang diangkut, maka tidak berlaku itu hukum pengangkutan. Tidak ada kendaraan sebagai alat angkutnya, maka juga tidak berlaku hukum pengangkutan. Kemudian tempat yang dapat dilalui oleh alat angkutan itu juga satu hal yang merupakan unsur dari pengangkutan. Jadi ada 3 hal itu. Kemudian fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi kalau kadang kan begini ya, ada suatu perusahaan yang dia itu menghasilkan barang apapun itu jenisnya. Lalu kalau barang itu hanya ada di satu wilayah itu saja, ya kurang memberikan manfaat. Karena ya wilayah ini kan, wilayah Indonesia kan luas, sehingga orang yang membutuhkan barang itu juga banyak. Oleh karena itu, untuk bisa memeratakan ya barang itu ke orang lainnya, maka perlu adanya pengiriman terhadap barang itu ke semua wilayah atau daerah, sehingga bisa lebih bernilai kepada masyarakat yang ada di satu tempat. Maka ya adalah wajar kalau misalkan suatu barang itu ya, misalkan membuatnya itu atau memproduksinya itu di Yogyakarta itu, kemudian ada yang dijual di daerah, misalkan di Sumatera, di Kalimantan. Ketika ada nilai barang yang dikirimkan ke daerah yang lain, maka nilai itu bisa lebih tinggi. Karena kalau misalkan di Jogja itu ya karena tidak memerlukan biaya pengangkutan yang tinggi, sehingga bisa ditekan harganya. Dulu saya pernah membantu ya saudara, kebetulan mempunyai perusahaan distributor aspal ya. Ngambilnya itu di kilang minyak, di kilang Cilacap. Di Cilacap itu ada aspal, tapi aspal yang aspal drum. Itu dia dari Cilacap itu bisa kirim ke mana-mana itu, ke terutama seluruh Jawa. Pengirimannya itu minimal sebanyak 150 drum. Jadi kalau pakai truk itu truk yang gandeng gitu ya. Satu drumnya itu beratnya sekitar 155 kilo. Ya. Jadi kalau 150 minimal berarti truknya tergandeng. Nah itu pengiriman itu dia melayani ada ke kota-kota Jogja, ya Sragen, ya sampai ke Jawa Timur. Tapi kilangnya itu ada di Cilacap. Nah harganya sama, ya harganya sama. Satu drumnya itu memang waktu itu kan ada berdasarkan dari ini ya dolar. Kalau dolarnya naik ya berarti harganya juga ikut naik. Kalau turun ya ikut turun gitu. Kalau itu tergantung dolar. Tapi kemudian yang berbeda adalah
Kalau mengirimkan misalkan ke Yogyakarta, ke Sragen, ke Jawa Timur itu ada perbedaan harga, terutama dalam transportasinya. Jadi harga harga transportasi itu dihitung per drumnya itu, ya. Per drumnya sekian ribu rupiah kali berapa drum. Kemudian kalau ke Yogyakarta per drumnya dihargai sekian. Lebih jauh lagi lebih mahal lagi dan seterusnya. Jadi nanti jatuhnya barang itu akan lebih mahal, ya, dibandingkan dengan kalau misalkan ngambil sendiri di kilang di Cilacap gitu. Tapi ya sama saja, nanti kalau dibawa ke luar kota pun juga akan dikenakan transport. Ya, begitu juga dengan barang-barang yang lainnya. Ya, kalau misalkan ada di Jakarta satu perusahaan pabrik gitu ya, yang dia menghasilkan barang lalu kemudian dikirimkan ke Yogyakarta atau daerah-daerah yang lainnya, pasti akan lebih mahal. Tuh. Makanya kalau Anda melihat membaca iklan ya, iklan kendaraan misalkan motor gitu ya, itu harga di Jakarta itu pasti ada selisih dengan harga di daerah di Yogyakarta. Misalkan harga OTR motor sekian juta rupiah, itu hanya berlaku di wilayah misalkan Jabodetabek. Nanti di Yogyakarta lain lagi, harga on the road-nya OTR-nya itu sekian juta rupiah. Jadi ada selisih harga di situ. Kalau misalkan Anda misalkan jalan-jalan ke mana ya, ke Semarang, nah, kan ada tuh pabrik-pabrik di sana banyak sekali ya. Mungkin Anda kalau misalkan mau datang misalkan pabrik Nissin lah, Nissin penghasil roti ya, kue itu. Kan kita tahu ada banyak sekali produk Nissin ya, yang kita bisa lihat di supermarket itu harganya sekian sekian gitu ya, dengan macam-macam itu. Tapi kalau Anda langsung beli di Nissinnya itu jauh lebih murah. Ya karena kalau misalkan nanti dikirim ke Yogyakarta pasti akan dikenakan biaya tambahan transportasi gitu. Jadi itu fungsi pengangkutan itu untuk meningkatkan daya guna dan nilai, yang memindahkan barang ya satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian akibat pengangkutan. Jadi akibat pengangkutan itu, satu, menyebabkan nilai barang akan jadi lebih tinggi di tempat tujuan dari tempat asalnya. Nah, tadi itu. Ya. Anda kalau pernah pergi satu tempat itu ya, kok lebih murah di sini dan seterusnya dibandingkan di sana gitu. Itu ya karena ada beberapa faktor. Ya. Tapi intinya kalau dari sumbernya langsung pasti akan berbeda kalau kita beli di tempat lain gitu ya. Kemudian yang kedua, pengangkutan akan memberikan nilai yang lebih besar kepada barang yang diangkut. Yang ketiga, nilai yang diberikan berupa nilai tempat dan nilai waktu. Jadi ini pengangkutan itu kan salah satu faktor yang menyebabkan nilai suatu barang itu menjadi lebih mahal. Itu pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi kenapa sih ada nilai barang itu kok jadi sekian ribu rupiah atau sekian juta rupiah? Itu kan banyak unsur di situ ya. Misalkan kalau barang itu ada bahan bakunya, kemudian ada biaya produksi ya, kemudian juga ada gaji karyawan gitu ya, kemudian juga ada
biaya iklan atau marketing atau pemasaran. Kemudian juga ada biaya ini transportasi. Kemudian juga ada biaya pajak ya. Lalu ada biaya keuntungan. Jadi apa? Banyak unsurnya sehingga dihitung barangnya menjadi nilai jualnya itu adalah sekian gitu. Itu satu hal yang sudah menjadi perhitungan dari pihak penghasil barang. Kemudian kalau kita bicara tentang macam-macam moda pengangkutan ya, itu ada pengangkutan darat. Darat itu melalui jalan raya dan kereta api. Ada pengangkutan laut dan pengangkutan udara. Sumber hukumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu tentang penerbangan. Dalam pasal 1 itu disebutkan begini. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara ya, di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Jadi kalau kita tuh melihat dulu misalnya Anda nanti belajar hukum internasional ya, jadi kan ada wilayah itu wilayah yang masuk dalam wilayah landas kontinen ya, ada wilayah zona ekonomi eksklusif gitu. Itu kan merupakan wilayah. Jadi kalau istilah di undang-undang itu namanya wilayah pabean lah gitu ya. Itu berlaku ke atas sampai ruang angkasa, jadi wilayah udara terus ke atas itu ruang angkasa. Nah itu merupakan wilayah yang merupakan wilayah teritorial dari negara Indonesia. Jadi kedaulatan itu tidak hanya sebatas udara yang yang bisa dilewati pesawat terbang, tapi juga sampai dengan ruang angkasa. Makanya kita punya satelit yang digunakan untuk ya bisa memantau musim, memantau tentang memperkirakan mengenai cuaca ya dan lain-lain. Itu kan sebetulnya kita berdasarkan satelit yang dimiliki oleh satu negara termasuk Indonesia. Nah, karena wilayah udara sehingga ada kedaulatan di situ, dan itu merupakan wilayah teritorial yang dimiliki oleh negara Indonesia, dan itu harus merupakan wilayah ataupun lingkup ya yang bisa dilewati pengangkutan udara. Jadi kalau misalnya nanti ada pesawat asing masuk, itu pun juga harus seizin dari pemerintah gitu ya. Harus melaporkan pesawat dari mana gitu, yang mendarat itu harus seizin. Kalau ya makanya tidak boleh ada misalkan pesawat tempur yang melintasi wilayah teritorial. Dulu kan pernah ramai pesawatnya Australia itu ya, yang kemudian dikejar oleh
TNI AU itu karena dia memasuki wilayah teritorial Indonesia tanpa izin gitu. Jadi setiap ada pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia itu harus seizin dan sepengetahuan dari pemerintah melalui TNI ya, Angkatan Udara terutama. Nah, kemudian alat angkutnya adalah pesawat udara. Ya. Pesawat udara itu adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Kemudian juga ada pesawat terbang ya. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Jadi ada macam-macam ya alat angkut itu, ada helikopter ya dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan angkutan udara itu? Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, atau pos ya. Untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Kemudian ada angkutan udara niaga. Nah, ini adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut adanya pembayaran. Nanti Anda bisa baca itu ada angkutan udara yang bukan niaga, gitu ya. Ada juga angkutan udara dalam negeri, ya, dan juga angkutan udara luar negeri. Kalau yang dalam negeri, maksudnya adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang luar negeri, angkutan udara luar negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau melihat dari tema kita mata kuliah hukum pengangkutan ini ya. Jadi tentunya yang paling terkait tadi yang ada angkutan udara niaga. Jadi angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Dan tentunya ini ya lebih wilayahnya lebih kepada yang ada di dalam negara Indonesia. Tadi ada yang mengangkut orang ya, ada ya, orang untuk penumpang ya, dengan kargo atau barang ya, atau pos itu. Dan itu ya sebetulnya ada banyak jenisnya gitu ya. Mungkin besok ada saya pernah ada lihat pesawat kargo itu khusus dari mana, dari Timur Tengah itu, waktu itu besar sekali tulisannya itu pesawat kargo ya, kalau nggak salah dari Turki atau dari mana itu pernah. Jadi dia khusus mengangkut memang barang ya, barang. Ada pula yang memang angkutan pesawat terbang itu juga ada yang ya dia mengangkut penumpang ya, orang, sekaligus juga ada barang. Tapi ada juga yang khusus pesawat kargo itu juga banyak ya. Yang kedua tentang sumber hukum yang kedua ya, tentang
pelayaran ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Jadi kalau kita baca undang-undangnya itu, pelayaran itu adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kapal. Ya. Jadi dalam bidang pelayaran ini ya sama sebetulnya, bisa mengangkut apapun gitu ya penumpang ya, sama juga dengan udara tadi, ada barang, ada kargo dan mungkin yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang sering kita baca itu dengan LLAJ gitu ya. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ya kalau kita kan sudah sering di jalan, salah satu media atau tempat yang kita lalui sehari-hari. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai ruang gerak kendaraan dan orang di jalan, itu namanya lalu lintas. Nah, angkutan itu adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kemudian kendaraan adalah satu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi kalau tadi saya kan membedakan sebelumnya tadi ada pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api. Soalnya di Undang-Undang LLAJ ini memang dibedakan, kendaraan bermotor itu kendaraan yang berjalan di jalan raya dan kendaraan yang berupa mesin yang berjalan di atas rel, gitu. Yang kita ketahui sebagai kereta api. Kemudian ada kendaraan tidak bermotor adalah
setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. Nah, itu ya kayak becak ya. Becak dan mungkin andong ya, atau dokar. Itu juga kendaraan yang merupakan diberikan hak untuk berjalan di jalan raya. Kemudian ada kendaraan bermotor umum, adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Nah, itu semua melalui jalan ya. Jalan raya itu. Jadi jalan itu adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah ya. Dan juga ada yang jalan itu misalkan di bawah permukaan tanah, itu juga dimungkinkan ya. Misalkan ada underpass, itu juga sebenarnya salah satu hal yang diatur. Kemudian juga ada di atas permukaan air, misalnya jembatan ya, itu juga merupakan jalan ya. Jadi undang-undang tentang LLAJ itu sudah mengatur sedemikian rupa bahwa jalan itu termasuk jalan yang ada di bawah tanah maupun di atas air. Kemudian tentang perjanjian pengangkutan. Jadi kalau kita melihat karakteristik ya dari perjanjian pengangkutan ini adalah merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang. Ya, jadi pengangkut dan pengirim barang atau penumpang. Ya. Di mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan tertentu. Dan pihak pengirim barang atau penumpang itu mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Jadi ini timbal balik ya. Jadi kalau misalkan kalau kita ngirim barang kan berarti kita punya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Kemudian yang nanti akan mengangkut itu atau kirim barang itu, dia yang mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang itu sampai di tempat tujuan ya, dengan ya tepat waktu, dengan sebaik-baiknya, barang itu tidak rusak, tidak hilang, barang tidak cacat ya. Jadi kewajibannya adalah menyelenggarakan angkutan itu sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, demikian pula kalau kita sebagai ya orang itu juga sebagai penumpang itu. Maka kewajiban kita itu sebagai penumpang adalah membayar biaya angkutan. Ya, biaya angkutan. Lalu pihak pengangkut berkewajiban ya, supaya kita sebagai penumpang itu sampai tempat tujuan dengan selamat. Itu kewajiban pengangkut. Ya memang ini penuh dengan resiko-resiko ya. Resiko-resiko dalam pengangkutan. Mungkin nanti ada kecelakaan,
ya. Ada barang hilang, ada barang rusak kalau kalau barang ya. Kemudian ya kalau pesawat terbang ada resiko misalkan jatuh, kalau kapal ada resiko tenggelam, kalau kendaraan di jalan itu ada risiko kecelakaan. Itu saya kira risiko-risiko itu bisa kemudian di diantisipasi dengan menggunakan asuransi, ya, asuransi. Makanya kita ada sering, kalau sering sekali biaya angkutan itu include dengan asuransi. Nanti ditambah asuransi sekian persen supaya nanti kalau ada risiko-risiko terjadi di dalam pengangkutan, maka pengangkut itu tidak disalahkan sepenuhnya karena ada pihak lain yang mau menanggungnya. Nah, nanti setelah materi tentang hukum pengangkutan ini, nanti kita akan bahas tentang hukum asuransi. Gitu. Sebagian dulu pernah saya singgung di mata kuliah hukum perdata, nanti asuransinya akan lebih spesifik lagi. Ya. Nah, ini kawan, hak dan kewajiban. Hak pengangkut itu mendapatkan biaya angkutan yang telah disepakati. Nah, kewajiban pengangkut itu menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Ya. Jadi dua slide terakhir itu adalah hubungan hukum lah ya, hubungan hukum yang ada yang terjadi antara pihak pengangkut dan yang akan diangkut. Ya. Jadi ada barang, ada orang atau penumpang, di mana masing-masing itu punya hak dan kewajiban. Jadi timbal balik. Jadi kalau kita mau pahami lebih lanjut, maksudnya timbal balik itu masing-masing pihak itu ada hak dan kewajiban. Nah, haknya pengangkut menerima pembayaran, kewajiban pengangkut menyelenggarakan angkutan sampai tempat tujuan. Haknya yang diangkut atau pemilik barang adalah dia berhak untuk mendapatkan hasil pengangkutan ke tempat tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan selamat. Kewajiban dari pemilik barang atau penumpang adalah membayarkan biaya angkutan. Nah, itu nanti kalau ya dalam perkembangannya, kalau misalnya ada kerugian, barang tidak sampai, ada kecelakaan, nah itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pihak pengangkut. Misalkan penumpang diantar ke satu tempat ya, tapi di tengah jalan kendaraannya mogok, kemudian ada insiden itu, maka sebetulnya itu adalah tanggung jawab pengangkut. Ya, tanggung jawab pengangkut. Mogok kan bukan kesalahan dari yang diangkut, tapi yang pengangkut, sehingga dia harus memberikan ya ganti kerugian. Ya kalau misalnya dia harus mogok, misalkan harus menunggu diperbaiki, ya berarti selama menunggu mogok kendaraan itu diberikan fasilitas berupa makan, minum gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata mogok permanen gitu, nggak bisa sampai ke tempat tujuan, ya disepakati misalkan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pihak yang diangkut pengangkut kepada pihak yang diangkut. Atau dicarikan alternatif lain, misalnya ada misalkan naik bis, nanti dicarikan bis yang lainnya yang selanjutnya dia bisa mengangkut penumpang itu sampai tujuan. Ya. Demikian kalau kita naik pesawat misalnya, kan ada tuh pesawat yang sering terlambat ya, lambat 15 menit, delay gitu lah ya. Nah itu dalam undang-undang itu juga
wajibkan bahwa kalau ada keterlambatan maka harus memberikan kompensasi kepada penumpang. Kadang-kadang dikasih makan, ya, kasih makan. Kalau terlambatnya lebih dari sekian jam itu bahkan ada kewajiban sampai mengembalikan uang gitu. Ya, itu diatur oleh undang-undang. Ya. Makanya ya walaupun kadang-kadang yang misalkan kita dapat makanan itu nggak memang kurang layak ya, hanya sekedarnya lah apa, tapi setidaknya ada itikat baik dari penyelenggara angkutan. Kalaupun seandainya tidak puas ya bisa melakukan gugatan ya, bukan prestasi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan barang-barang begitu ya berarti pakai class action ya, gugatannya barang-barang gitu ya, class action. Tapi memang harus dikoordinir dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kalau kita mengangkut barang ya, barang. Misalnya kita pakai Tiki, kita pakai JNE, ya, pakai pos itu kadang-kadang kita diberikan pilihan mau pakai asuransi apa tidak gitu. Ya karena risiko barang itu hilang itu ada gitu, maka kadang-kadang disampaikan ini kalau misalnya nanti hilang perlu asuransi, kalau asuransi nanti nambah biaya sekian gitu. Tapi kalau tidak ada asuransi ya nanti tidak bertanggung jawab. Sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Yang namanya pengangkut itu dalam hubungan hukum angkutan itu dia bertanggung jawab terhadap barang. Ya. Jadi kalaupun ada klausula baku yang kita baca di dalam tiket ya, resi sebagai bukti adanya pengangkutan itu tidak mutlak berlaku. Ganti kerugian itu tetap bisa kita dapatkan asalkan kita mau mengupayakan itu. Ini kan juga terkait dengan undang-undang konsumen sebetulnya. Jadi ada hak konsumen itu yang memang harus dilindungi di situ. Ya. Ketiadaan misalkan penanggungan atau asuransi itu sebetulnya tidak kemudian menghilangkan kewajiban dari pihak pengangkut. Ya. Tapi kalau pengangkut tidak mau menanggung kerugian, ya dia harusnya yang berinisiatif untuk mengalihkan risiko itu kepada pihak asuransi. Dan cara bagaimana? Ya ditawarkan kepada penumpang atau dipaksa gitu. Dipaksa begini. Bapak Ibu ini barang ini risiko hilang, risiko rusak ya. Sehingga harus ada asuransi. Terus misalkan nggak mau konsumennya, saya nggak mau asuransi pakai nambah biaya. Ya udah, kalau misalkan nggak mau nambah biaya berarti saya mohon maaf tidak mau mengirim barang ini. Gitu. Silahkan ngirim di tempat yang lainnya atau kirim sendiri kan itu. Jika itu salah memaksanya, kalau Bapak mau tetap saya yang mengirimkan, harus pakai asuransi. Karena ini barang ini resiko rusak sehingga harus diasuransikan. Jadi ada itu cara memaksanya. Ya, jadi jangan kemudian tidak mau diasuransikan diterima, tapi kalau nanti ada barang hilang rusak disalahkan, jangan seperti itu. Jadi pengangkut memang harus menyadari betul bahwa resiko barang yang dikirimkan atau diangkut itu adalah tanggung jawab dari pihak pengangkut. Karena tadi hubungan timbal baliknya adalah haknya penumpang atau barang yang dikirimkan itu adalah sampai dengan tujuan selamat ya, tidak hilang tidak rusak, itu tidak bisa dihindari ya. Sekali lagi kalaupun nanti harus ada risiko seperti itu, maka pihak pengangkut itu harus memaksa penumpang ataupun pemilik barang itu untuk mau mengasuransikannya. Mungkin begitu ya materi tentang hukum pengangkutan yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kuliah pada kali ini.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.